Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Uya Tahawali dengan NIM A1C223015, kelas A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan tidur apnea tidur. Pengertian gangguan tidur. Gangguan tidur adalah kondisi yang jika tidak diobati secara umum akan menyebabkan gangguan tidur malam yang mengakibatkan munculnya salah satu dari ketiga masalah berikut, yaitu yang pertama insomnia, gerakan atau sensasi abnormal dikala tidur atau ketika terjaga di tengah malam atau rasa ngantuk yang berlebihan di siang hari. Yang kedua, hipersomnia. Kebalikan dari insomnia adalah tidur berlebihan terutama di siang hari. Individu yang mengalami hipersomnia seringkali tidur sampai tengah hari dan tidur di siang hari. Yang ketiga, parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau terjadi selama tidur. Pengertian apnea tidur. Apnea tidur adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Dua jenis apnea tidur, yaitu yang pertama apnea tidur obstruktif atau OSA. Apnea obstruktif terjadi ketika saluran napas terhalang, biasanya oleh jaringan lunak di belakang tenggorokan. Hal ini menyebabkan pernapasan terhenti beberapa kali selama tidur, yang dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan gangguan tidur. Sleep apnea obstruktif seringkali ditandai dengan gejala seperti mendengkur keras, terbangun dengan sensasi tercekik atau tersedak, dan merasa lelah atau mengantuk selama hari. Yang kedua, apnea tidur sentral atau KSA. Apnea sentral terjadi ketika otak tidak mengirimkan sinyal yang tepat kepada otot-otot pernapasan untuk bernapas secara normal selama tidur. Sleep apnea sentral biasanya terkait dengan masalah sistem saraf pusat atau gangguan medis tertentu. Gejala yang umum termasuk sering terbangun di malam hari, sesak napas, dan merasa lelah atau mengantuk selama tidur. Beberapa gejala apnea tidur. Beberapa gejala umum dari apnea tidur termasuk mengorok keras, bangun dengan sensasi tercekik atau sesak napas, seringkali terbangun di tengah malam, merasa kelelahan atau mengantuk sepanjang hari, sulit berkonsentrasi, dan masalah tidur lainnya. Diagnosis apnea tidur, yaitu diagnosis apnea tidur biasanya dilakukan melalui studi tidur, di mana aktivitas tidur dan pola pernapasan diukur dan direkam. Pengobatan untuk apnea tidur dapat melibatkan perubahan gaya hidup seperti mengurangi berat badan, menghindari alkohol dan obat-obatan tertentu, serta meningkatkan posisi tidur. Pilihan pengobatan lainnya termasuk penggunaan alat bantu tidur seperti KPAP Continuous Positive Airway Pressure yang membantu menjaga saluran napas tetap terbuka selama tidur. Faktor risiko. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan mengalami apnea tidur meliputi, yaitu yang pertama kelebihan berat badan atau obesitas, yang kedua usia di atas 40 tahun, yang ketiga kelamin pria, yang keempat riwayat keluarga dengan apnea tidur, yang kelima merokok dan konsumsi alkohol. Dampak kesehatan. Apnea tidur yang tidak diobati dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan seperti yang pertama, kualitas tidur buruk dan gangguan tidur lainnya. Yang kedua, kelelahan kronis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas. Yang ketiga, penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan serangan jantung. Yang keempat, risiko meningkat untuk diabetes tipe 2. Yang kelima, masalah neurokognitif seperti gangguan memori dan kesulitan berkonsentrasi. Kesimpulan dari gangguan tidur dan apnea tidur adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, gangguan tidur adalah gangguan yang mempengaruhi kualitas dan pola tidur seseorang. Yang kedua, apnea tidur adalah salah satu jenis gangguan tidur yang ditandai dengan berhentinya pernapasan secara sementara dan berulang selama tidur. Yang ketiga, apnea tidur dapat terjadi dalam dua bentuk utama,
apnea tidur obstruktif atau OSA, dan apnea tidur sentral atau KSA. Yang keempat, gejala apnea tidur meliputi berhenti bernapas selama tidur, sering terbangun di malam hari, mengantuk berlebihan siang hari, dan sakit kepala palit. Yang kelima, faktor risiko. Untuk apnea tidur meliputi kelebihan berat badan, usia lanjut, genetika, merokok, dan konsumsi alkohol. Yang keenam, diagnosis apnea tidur dilakukan melalui tes tidur yang mencakup pilosonografi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai gangguan tidur, apnea tidur. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.